Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker biar ganteng. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita mulai masuk pelajaran kita akan mengulas kembali pelajaran kita pada 2 minggu yang lalu. Pelajaran kita adalah tentang kalimat thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Nah, kalimat thayyibah itu ada berapa? Banyak sekali. Di antara kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kalimat hauqalah. Kalimat apa? Hauqalah. Siapa yang bisa melafalkan bunyi bacaan kalimat hauqalah? Angkat tangan. Angkat tangan, bukan bicara. Siapa? Sanjana. Yang kuat. Lebih kuat. Tidak kedengaran sampai di sini. 1, 2, 3. Oke, siapa lagi bisa? Ai, yang kuat. Baik, siapa lagi yang perempuan? Oke, Najwa. Alhamdulillah. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Bagus. Siapa yang tahu artinya? Jenab. Artinya, namamu Jenab. Jenab. Jenab, coba. Artinya. Artinya. Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan. Artinya. Kamu. Siapa namamu? Ini namamu siapa, Ji? Orang ini kok, Ji. Jangan dibaca ya. Kalau baca semua bisa. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Ustaz mau tanya lagi. Kapan saja kita membaca kalimat hauqalah? Apa? Ketika dalam kesulitan kita membaca kalimat hauqalah. Kapan lagi? Ketika kita merasa takut kita baca kalimat hauqalah. Kapan lagi? Ketika hendak berpergian atau keluar rumah kita baca kalimat apalagi kapan lagi? Pada saat mendengarkan azan kita baca kalimat hauqalah. Pada saat kapan itu? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Jadi ketika kita mendengarkan azan terdengar hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Terus kapan lagi kita harus baca kalimat hauqalah? Saat belajar. Saat belajar. Pada saat kita belajar, otak terasa buntu, pikiran terasa kosong, tidak mengerti, tidak paham. Kenapa matematika kok jadi susah? Kenapa bahasa Arab kok tidak bisa hafal-hafal? Kenapa mengaji kok tidak bisa nyambung-nyambung? Maka kita membaca kalimat hauqalah. Minta bantu sama Allah, minta tolong sama Allah. Ya? Ada yang ketika kesulitan baca hauqalah tidak? Tidak, ada banyak sih yang tidak baca. Pada saat ketakutan berteriak, "Mama!"
Ya toh? Dikejar sama anjing kalian itu, dikejar anjing tuh. Kalian ada baca la haula wala quwata tidak? Tidak. Mama! Ya toh? Betul tidak? Jujur, betul tidak? Kalian teriak la haula wala quwata atau berteriak mama? Mama. Hah? Padahal yang bisa menyelamatkan kita pada saat itu adalah Allah. Maka kita harus ingat kepada Allah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau ada anjing lewat depan, ini rumusnya. Rumusnya kalau ada anjing tuh banyak, kalian jalan itu, ini sebenarnya kata-kata orang tua, tapi ketika Ustaz Fahmi jalankan, alhamdulillah berhasil. Caranya adalah kalian lipat lidah kalian di atas langit-langit mulut. Baru katakan la haula wala quwwata illa billah. Dilipat lidahnya ke langit-langit, baru baca la haula wala quwwata illa billah. Nggak usah bunyi. Nggak usah bunyi. Dalam hati bacanya. Sambil jalan. Kalau anjingnya baru melahirkan itu kan biasanya galak toh. Kalian baca la haula wala quwwata illa sambil jalan, sambil anjing. Tenang, nggak usah buru-buru. Tenang, santai. Yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Nah, kalau ternyata dia masih kejar, lari. Sambil tetap baca la haula wala quwwata illa billah. Kalau dikejar sama orang gila itu baca juga itu la haula wala quwwata illa billah. Lari. Oke, jadi dalam segala hal, dalam kondisi yang perlu kita ingat adalah Allah. Kalian hafal surat Al-Fatihah tidak? Ayat yang keempat bunyinya bagaimana? Al-Fatihah ayat yang keempat bagaimana bunyinya? Ayat kelima. Ayat kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah juga kita minta pertolongan. Jadi kalau lagi sakit itu minta tolong kepada Allah. Karena yang menyembuhkan kita dari sakit adalah Allah, bukan dokter. Dokter itu perantara, obat itu perantara. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Paham? Baik. Sekarang kita akan lanjut pada keutamaan membaca kalimat hauqalah. Nah, keutamaan kalimat hauqalah. Nah, di sini ada 4 keutamaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, A. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. B. Nah, yang pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimat hauqalah termasuk dengan kalimat thayyibah. Kalimat yang baik, dan setiap yang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau amalnya baik berarti dia mendapatkan pahala. Kalau perkataannya jelek berarti dia mendapatkan dosa. Ingat, hati-hati perkataan jelek ya. Bodoh,
bego, goblok, tai, apa lagi? Apa lagi? Bintatang. Itu tidak boleh, ya. Kita panggil orang dengan panggilan begini. Poro bibi, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Panggil orang poro bibi. Otak mati, boleh tidak? Otak mati. Kepala batu, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu panggilan yang jelek. Misalnya kita panggil Oji, weh, hitam. Contoh, dia kan tidak hitam, dia kan putih, enggak, coklat, toh? Paham ya? Jadi kenapa kalimat hokola ketika kita membacanya mendapatkan pahala? Karena kalimat hokola termasuk ke dalam kalimat toyibah. Dan setiap kalimat toyibah, kalimat yang baik, kalau diucapkan mendapatkan pahala. Sedangkan setiap kalimat yang kotor ketika diucapkan mendapatkan dosa. Sampai di sini paham? Kenapa kalimat hokola kalau kita baca kita dapat pahala? Paham? Oke, sip ya. Kita lanjut. B. Dapat menghapus Kenapa dosa. sering begini kan? Ya. B. Dapat menghapus dosa. C. Tanda berserah diri. Dan D, ini Ustaz tulis dulu ya, takut nanti dia kering ini. Tidak menjadi murid yang sombong. Oke. Ada di buku paketnya. Ustaz hanya jelaskan saja. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Nah, kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi banyak-banyak katakan la haula wala quwata illa billah, maka dosamu akan hilang sedikit. Semakin banyak kita baca kalimat thayyibah, maka semakin banyak dosa yang hilang. Dosamu banyak atau sedikit? Dosamu banyak tidak? Dosamu banyak tidak? Dosamu banyak tidak? Banyak. Banyak tidak dosanya? Tidak tahu. Banyak tidak? Tidak tahu. Dalam satu hari itu antara dosa dengan pahala kita dapat mana yang banyak? Coba. Antara dosa dengan pahala mana yang kita dapat paling banyak? Dosa paling banyak, dosa. Dosa dari mulut, dosa dari tangan, dosa dari telinga, dosa dari mata. Iya. Mata yang kau lihat sesuatu yang jelek, itu juga termasuk dosa. Kau lihat orang begini, kau lihat siapa ya? Kau lihat misalkan lihat Siva, Siva itu macam dia pintar saja, biasa saja kok. Itu pandangan merendahkan, berarti itu dosa juga dari pandangan mata. Ada juga mulut juga mengucapkan kau bodoh, itu termasuk dosa. Belum lagi tangannya lagi jalan main sama teman tiba-tiba teplak gitu. Temannya tidak salah, ini tidak salah. Gitu. Kenapa? Ya kalau teman salah ya dia salahnya apa dulu?
Kalau dia ganggunya dengan mulut, maka kita tidak boleh pukul dengan tangan. Ganggu juga dengan mulut. Ya mulut dibalas dengan mulut. Gitu. Apanya? Iya, sama dengan dia. Makanya lebih baik kita diam. Supaya tidak sama dengan dia. Kenapa? Kalau lihat dalam Al-Quran itu Allah sebutkan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau balasan dari kejahatan itu kejahatan yang sama. Kalau dia pukul kamu 1 kali, balas pukul 1 kali, boleh tidak? Boleh. Dalam Islam boleh. Kalau kamu dicubit telinganya 1 kali, kamu cubit telinganya 1 kali, boleh tidak? Boleh. Sabar. Jangan balas lah, masa kamu balas dulu. Guru mencubit itu karena pasti ada kesalahan yang kita perbuat, maka dihukum dengan cara cubitan. Paham? Tidak mungkin kalau kau lagi baca Quran begini tiba-tiba guru datang terkuk telinga. Kenapa kau baca Quran terus? Tidak ada, kan? Seperti itu. Kecuali kalau ada yang dulu kelas berapa, kelas 6 yang maki guru, itu kan perlu dihukum. Ya kan? Harus dihukum. Ada yang marah-marah guru, bentak-bentak guru, itu perlu dihukum. Tiba-tiba Adiba langsung naik ke atas meja joget-joget. Ya dapat cubit lah. Masa tidak dicubit ya gitu. Ya paham ya? Jadi ketika kita mengucapkan kalimat hauqala, maka dosa-dosa yang kita perbuat itu dia akan berguguran, dia akan jatuh. Paham? Sampai di sini sudah mengerti kan? Yang C, tanda berserah diri. Maksudnya apa? Artinya ketika kita mengucapkan kalimat hauqala, kita sudah pasrah. Pasrah. Ya sudah, ya Allah, saya pasrahkan nasibku kepadamu. Engkau tolong, ya Allah tolong. Tidak tolong ya sudah gitu. Ya, jadi itu tanda kita pasrah. Artinya kita tidak punya lagi kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah. Kita tidak punya kemampuan, yang punya kemampuan hanya Allah. Itu artinya kita sudah pasrah. Ini tanda berserah diri, artinya pasrah kepada Allah. Dan D, tidak menjadi murid yang sombong. Ada nggak murid yang sombong? Ada nggak? Banyak murid yang sombong. Sombongnya gimana? Ketemu sama guru, tidak mau salim. Ketemu sama guru, tidak mau salam duluan, diam-diam. Ketemu di pasar, buang muka, pura-pura tidak lihat. Ada? Ada. Banyak. Ya. Ada yang ketemu gurunya gara-gara takut kita langsung sembunyi dia. Malah sembunyi. Kayak ketemu setan kan gimana? Langsung sembunyi, ngumpet di belakang mamanya. Tunggu ustadznya lewat baru dia keluar lagi jalan. Wah. Berkis jangan begitu lagi ya. Hah? Tempatnya rame nggak apa-apa, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan begitu, bagus. Jadi tidak boleh menjadi murid yang sombong. Ciri-ciri sombong apa lagi? Dikasih tugas tidak mau kerja, sombong. Itu sombong namanya. Ya? Ingat. Ada hadis yang mengatakan begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi darratan minal kibr. Kalau ada orang yang sombong dalam hatinya itu ada setitik debu saja, setitik debu ini, ada sombong dalam hatinya, tidak boleh masuk surga. Iya, setitik aja. Kalau ada sombongnya sedikit saja, berarti dia tidak boleh masuk surga. Surga tidak mau terima dia, disuruh kembalikan ke neraka sampai sombongnya hilang dulu. Baru bisa masuk surga. Nah, itu ciri-ciri sombong tadi apa tadi? Yang pertama, ketika bertemu dengan orang lebih tua, tidak mau salam duluan, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau salim. Tidak mau salam dan salim. Yang kedua, dikasih tugas, tidak mau kerjakan, sombong, merasa sudah pintar. Gitu. Yang ketiga apa? Memandang rendah temannya. Gitu. Memandang rendah temannya. Ustadz, saya tidak merendahkan dia, memang dia pendek kok. Lain begitu. Tidak boleh mandang fisik. Wah, saya tidak mau main sama Rizky, dia badannya gemuk. Tidak mau. Tidak boleh kita mandang fisik, merendahkan orang. Oke?
saya tidak mau main sama Ai, badannya terlalu berat. Gitu. Tidak boleh. Contoh. Saya tidak mau main sama Bilkis, kata-katanya kasar-kasar terus. Contoh. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kalau kalian sudah belajar tentang kalimat hauqalah, maka kalian tidak akan menjadi murid yang sombong. Ciri-cirinya apa? Ketika bertemu dengan guru, dia akan salam duluan, dia akan sapa duluan, kalau perlu dia salim duluan. Yang kedua, ciri-ciri kalau dia tidak sombong adalah ketika diberikan tugas, dia bersegera untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, dia tidak akan merendahkan teman-temannya atau merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri anak yang tidak sombong. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa? Bagaimana Ai pertanyaannya? Ya. Kalau tidak lihat ya tidak apa-apa, kan tidak lihat. Gitu. Kalau tidak lihat tidak apa-apa. Kalau lihat baru pura-pura tidak lihat, nah itu yang kenapa-kenapa. Gitu. Oke? Misalkan ke sekolah baru ada lihat buhar, ya salim, assalamualaikum buhar, salim. Ketemu dengan Ustadz Firman mengajar kelas 1, assalamualaikum Ustadz, salim. Jangan dia kan ngajar kelas 1, bukan guruku dia kan ngajar kelas 2, sama. Bukan guruku gitu. Oh ini guru kelas 5 nih Ustadz Fahmi, assalamualaikum Ustadz. Nggak boleh pilih-pilih begitu. Oke? Ingat ya, anak kelas 5 ini kalau ketemu dengan gurunya di sekolah nanti harus sapa duluan. Sapa duluan, kemudian salam duluan, baru salim. Siapapun guru yang ditemui, kalau gurunya jejer semua begitu gimana? Ya salim satu-satu sampai